Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan, apa kabar semua? Tidak terasa hari ini kita sudah mau memasuki 3 bulan terakhir di tahun 2021 dan kita akan segera memasuki 2022. Apa yang sudah Bapak Ibu Saudara alami sepanjang 2021 ini? Mari kita ucapkan syukur kita. Apapun yang sudah kita lalui sepanjang 2021 ini, kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Dan hari ini di News from the Future kita akan melihat dan mendengar apa saja pesan Tuhan di 100 hari terakhir 2021 menuju 2022. Kita akan saksikan apa yang akan terjadi di 100 hari menuju 2022. Yang pertama saudara, kami melihat vision bahwa ada domba yang tersembelih dan mengalirkan aliran darahnya dan darah itu tetap segar sampai hari ini. Serta saya mendengar sebuah teriakan yang bergema dari dalam yang berkata, Tetelestai atau it is finished. Seruan itu menutup setiap gema-gema tuduhan dan dakwaan yang diberikan daripada si jahat. Dan waktu itu ketika dia berteriak, ketika darah itu berteriak, maka Roh Kudus katakan bahwa darah Yesus berseru lebih nyaring daripada darah Habel. Dan untuk itu darah itu berteriak untuk membela setiap yang percaya kepadanya dan membungkam setiap tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh kuasa kegelapan buat setiap kita. Hari ini, mari kita terima kuasa darah Yesus. Kita dengar teriakan darah Yesus yang bergema dan berkata, Tetelestai, it is finished. Sudah selesai di atas kayu salib. Untuk dosamu dan dosaku. Untuk apapun yang sedang kita alami. Baik itu sakit, penyakit, kelemahan, kemiskinan. Semua sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan darah Yesus sedang berteriak, Tetelestai. Amin saudara. Mari terima kuasa darah Yesus pada hari ini. Biar kita dikuatkan dan kita dibangkitkan kembali. Haleluya. Yang kedua, ada sebuah penglihatan bahwa ada pertandingan lari estafet di mana stadion itu dipenuhi oleh awan kesaksian. Ada perlombaan estafet yang begitu luar biasa dan di sekeliling stadion itu dipenuhi oleh awan kesaksian. Dan siapakah awan kesaksian itu? Itu mereka adalah para pahlawan-pahlawan iman yang telah mendahului setiap kita. Mereka sedang menonton, mereka sedang mendukung setiap kita dengan begitu semangat, bahkan sampai banyak yang mencucurkan air mata. Mereka begitu berbahagia karena kita adalah generasi final lap. Kita adalah generasi pelari terakhir. Kita akan membawa tongkat estafet daripada pendahulu kita. Kita akan membawa tongkat estafet daripada pahlawan-pahlawan iman sebelumnya. Karena kita adalah generasi pelari terakhir. Amin. Ayo tangkap tongkat estafet itu. Ayo kita lari sampai kita masuk ke final lap. Kita membawa tongkat estafet itu di mana para nabi dan para rasul telah menantikan ini selama berabad-abad. Sementara kita, engkau dan saya, kita adalah orang yang sedang berlari itu. Kita yang sedang menggenapi setiap firman. Kita yang menggenapi setiap nubuatan yang pernah tercatat dalam firman Tuhan. Dan Tuhan katakan ini adalah putaran terakhir untuk sebuah kebangunan rohani terbesar. Ada amin? Apakah engkau dan saya siap? Yang siap katakan yes. Ayo kita berlari sedemikian rupa karena kita generasi pelari terakhir. Kita akan membawa kemuliaan Tuhan jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Kita sedang berlari di putaran terakhir. Ayo dengan semangat karena lihat banyak awan kesaksian, banyak pahlawan-pahlawan iman yang sedang menyaksikan pertandingan setiap kita. Amin. Yang ketiga, 100 hari terakhir di tahun 2021 kita akan banyak melihat angelic evangelism. Kita akan banyak melihat pelayanan malaikat dan malaikat akan banyak menginjili orang-orang yang tidak kita duga. Malaikat-malaikat surgawi akan memberitakan Injil dan mereka akan bergerak karena apa? Karena melalui doa-doa kita. Kita akan banyak melihat kesaksian. Kita akan banyak mendengar berita-berita bahwa banyak orang akan bertemu Tuhan Yesus, banyak orang akan bertobat dan menerima Injil melalui mimpi dan melalui media online, bahkan melalui musik-musik yang dinyanyikan oleh para malaikat. Apa Bapak Ibu percaya? Kalau engkau percaya katakan amin. Dan tinggal tunggu dan saksikan bahwa malaikat-malaikat akan bahu-membahu melayani anak Tuhan dan membawa kabar Injil kemanapun mereka berada. Malaikat-malaikat surgawi sedang Tuhan utus untuk melakukan angelic evangelism. Haleluya. Yang keempat, akan kita dengar berbagai kesaksian bahwa anak-anak kecil mereka akan dilawat Tuhan. Banyak dari anak-anak kecil mulai dari balita saudara, mulai dari balita.
Mereka akan dibukakan mata rohaninya sehingga mereka bisa masuk ke dalam alam supranatural seperti yang dikatakan oleh Nabi Yoel. Jadi jangan kaget saudara, kalau kita melihat berita, kalau kita melihat dalam pelayanan kita, banyak anak-anak kecil mereka dapat mimpi, mereka dapat penglihatan, mereka masuk dalam dimensi supranatural. Jangan kaget, karena Tuhan sedang bukakan mata-mata rohani daripada setiap balita-balita. Amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Selanjutnya yang kelima, Tuhan juga memberikan penglihatan, saudara, bahwa 100 hari ke depan Tuhan akan memberikan strategi-strategi ilahi untuk setiap kita, untuk umatnya, sehingga kita dapat memasuki 2022 dengan kuat. Kita mendapatkan strategi itu melalui apa? Melalui night vision. Apa itu night vision? Yaitu alam mimpi. Jadi perhatikan mimpi Bapak Ibu, perhatikan apa yang kau dapat dalam mimpi-mimpimu, catat itu, dan tanya Tuhan apa maksud, apa arti daripada mimpimu. Mari tumpang tangan hari ini. Lakukan tindakan iman, tumpang tangan dan katakan, aku terima mimpi-mimpi ilahi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dan aku lepaskan impartasi untuk setiap engkau, mata rohanimu terbuka, kau dapat melihat mimpi dan penglihatan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selanjutnya yang keenam, 100 hari ke depan gerbang yang tadinya tertutup akan terbuka sehingga jawaban doa itu bisa masuk ke dalam hidup setiap kita. Tuhan katakan bahwa langit tembaga dalam hidup setiap kita sudah dihancurkan. Apapun yang menghalangi doa-doa kita selama musim-musim terakhir ini, Tuhan sudah hancurkan setiap langit tembaga itu. Dan oleh anugerahnya kita akan menerima setiap jawaban doa. Kita akan menerima setiap berkat-berkat Tuhan. Dan itu akan mengalir begitu derasnya buat setiap hidup kita, keluarga kita, gereja, kota, dan bangsa kita. Amin. Percaya dengan iman bahwa apapun langit tembaga dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, Tuhan sedang hancurkan itu semua, dan terobosan sedang terjadi dalam hidup kita di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Poin yang ketujuh saudara, Tuhan katakan di 100 hari terakhir menuju 2022 akan ada penebusan waktu, akan ada redeeming the time. Saya melihat dalam penglihatan ada hujan koin yang begitu banyak, dan Tuhan katakan itu adalah token penebusan waktu. Tuhan Yesus dengan anugerahnya akan mengembalikan kesempatan-kesempatan yang telah hilang atau yang pernah terlewati dalam hidup kita. Tuhan katakan bahwa ada penebusan waktu buat setiap hidup kita hari-hari ini. Apa yang terjadi kesalahan di masa lalu? Apa waktu yang terbuang dalam hidupmu di masa lalu? Percaya, percepatan itu akan tiba. Di akhir 2021 ini, Tuhan sedang menebus waktu-waktumu yang terbuang. Tuhan sedang menebus waktu-waktumu yang hilang dengan koin tebusan daripada surga, dan sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Ada amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Selanjutnya yang ke-8. Tuhan katakan ini adalah 100 hari untuk pemulihan jiwa kita. 100 hari ke depan Jehovah Ropeka akan melepaskan balutan kasihnya, sehingga jika kita benar-benar tenggelam dalam hadirat Tuhan, jika kita benar-benar tenggelam dalam cintanya, kita akan mendapatkan setiap rema, setiap pesan di balik trauma dalam hidup kita. Saudara, begitu banyak trauma yang kita alami, begitu banyak luka, pahit, kecewa yang kita alami. Tapi percaya, ayo selama 100 hari ke depan berendam dalam cinta Tuhan, berendam dalam hadirat Tuhan, dan setiap trauma akan berubah jadi rema. Setiap apapun kepahitan, luka di masa lalu, kita akan mendapat pesan, kita dapat kekuatan melalui trauma kita, dan trauma kita akan dipulihkan di dalam nama Yesus. Amin saudara. Karena Tuhan adalah Jehovah Ropeka, Tuhan pemulih jiwa setiap kita. Haleluya, amin. Yang ke-9, Tuhan katakan akan ada ide-ide surgawi yang muncul secara tiba-tiba, khususnya untuk mengembangkan bisnis secara digital. Dan saya melihat bahwa anak-anak Tuhan akan mengembangkan keuangan untuk memperluas kerajaan Allah lewat sistem keuangan digital yang ilahi. Saudara, hari-hari ini Tuhan akan berikan ide-ide bisnis yang luar biasa, ide-ide ekonomi yang luar biasa. Bahkan apa yang dulunya bagi kita sulit, apa yang dulunya bagi kita nggak sampai ke sana pikiran kita, tapi hari ini Tuhan kasih kreativitas, Tuhan kasih ide-ide yang cemerlang. Tuhan akan membedakan anak-anak Tuhan karena ada perkenanan dan anugerah Tuhan buat setiap kita. Perhatikan baik-baik, sistem keuangan digital yang ilahi. Tangkap itu dengan iman saudara, haleluya. Yang ke-10 Bapak Ibu, ada 4 malaikat yang sedang diutus dan bekerja dengan signifikan selama 100 hari ke depan. Wow, Tuhan sedang melepaskan malaikat surga untuk melayani anak Tuhan. Apakah 4 malaikat itu? Yang pertama, breaker angel.
Malaikat ini membawa terobosan-terobosan yang supranatural kepada kehidupan anak-anak orang percaya. Sehingga percaya selama 100 hari ke depan, kehidupan kita akan beyond the limitation. Apa yang menjadi batasanmu? Percaya ada terobosan. Kau akan mendobrak setiap batasan-batasan dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Selanjutnya ada Shalom Angel atau malaikat yang membawa damai sejahtera. Malaikat ini membawa daun dari pohon kehidupan. Dia memakai jubah berwarna pelangi dan malaikat ini akan menghibur setiap kita dengan mengingatkan janji-janji Tuhan, dan dia akan membalut setiap luka-luka dan trauma-trauma dari masa lalu yang ada dalam jiwa kita sehingga kita menemukan damai sejahtera. Amin. Selanjutnya Angel of Justice. Saya melihat ada malaikat membawa timbangan emas. Ada timbangan emas, saudara tahu, bisa membayangkan ya, timbangan emas dan pedang berapi. Di sayapnya ada mata dan malaikat ini akan membawa keadilan. Tuhan katakan malaikat ini akan menyentuh apapun yang tidak bisa disentuh oleh dunia. Di mana orang fasik yang tidak bisa tersentuh oleh hukum dunia, orang-orang tersebut akan disentuh oleh Angel of Justice. Keadilan Tuhan tidak bisa dipungkiri. Keadilan Tuhan akan dinyatakan selama 100 hari ke depan. Ada amin, saudara? Selanjutnya Angel of Sign and Wonder. Saya melihat bahwa malaikat ini memakai jubah berkilauan seperti permata dan membawa mangkuk emas, di mana malaikat ini akan beraktivitas untuk memanifestasikan setiap firman yang kita proklamirkan, sehingga setiap orang tahu bahwa firman Kristus itu hidup dan tidak pernah gagal. Haleluya. Selanjutnya poin ke-11, Tuhan katakan dengan jelas, selama 10 hari ke depan Tuhan akan mengembalikan kepada kita setiap hasil yang telah dimakan habis oleh belalang pelahap dan belalang pindahan. Dan bukan hanya itu, Tuhan katakan Tuhan bukan hanya mengembalikan apa yang diambil oleh belalang, tapi Tuhan akan melipat gandakannya. Ada amin, saudara? Yang percaya katakan yes. Yang ke-12, hari-hari ini Tuhan bilang, ayo setiap engkau pendoa-pendoa syafaat, engkau pasukan-pasukan Kristus, selama 100 hari ke depan berdoa dan berdiri untuk Asia dan Amerika. Patahkan dan gagalkan setiap rencana musuh selama 100 hari ke depan, di mana musuh sedang melepaskan premature death dan juga spirit of abortion. Kita kebasolak dalam nama Yesus Kristus. Minta surga mengintervensi agar setiap kebijakan-kebijakan yang mendukung aborsi dihapuskan. Ayo kita stand dalam berdoa, stand in prayer, khususnya buat Asia dan Amerika. Kita tolak setiap premature death, kita tolak setiap rencana-rencana aborsi, spirit of abortion, dan juga hukum-hukum yang berusaha melegalkan aborsi. Kita berdoa, kita percaya dalam unity, dan kita akan melihat mujizat terjadi, pembalikan keadaan pasti terjadi. Amin. Selanjutnya 13, Tuhan akan melepaskan baptisan kasih dan dari atas gerejanya, di mana gerejanya melalui baptisan kasih itu akan mengimpact dunia, akan memberi dampak dunia dengan cinta daripada Tuhan, yaitu cinta daripada Tuhan Yesus. Ada kasih yang tidak bersyarat yang akan diinjeksikan, yang akan diimpartasikan kepada tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan, sehingga tubuh Kristus, gereja Tuhan, bisa mengasihi musuh-musuhnya dan bisa berdoa bagi yang menganiayanya. Ayo terima hari ini cinta Tuhan yang mula-mula untuk para gereja Tuhan. Halo, kita tubuh Kristus, kita sedang diinjeksikan, kita sedang diimpartasi cinta Tuhan yang luar biasa. Dan bukan hanya kita menerima, tapi kita melepaskan cinta kita. Kita memberi impact, kita memberi dampak buat dunia dengan cinta kita. Amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Satunya ke-14, ada hujan. Tetapi hujan itu bukan hujan air, melainkan anggur. Wow, saudara. Artinya apa? Hujan sukacita akan dialirkan kepada umatnya, di mana umat Tuhan akan memiliki sukacita surgawi, akan memiliki sukacita tanpa alasan dan tidak terkatakan. Hari-hari ini walau dunia bergoncang, masalah datang silih berganti, tapi Tuhan sedang melepaskan sukacita surga buat setiap kita. Sehingga tanpa sadar kita bersukacita. Gak ada alasan, gak bisa terkatakan, kita terima sukacita daripada Tuhan, sukacita daripada surga yang membuat kita bersemangat, yang membuat kita semakin maju dalam destiny kita. Amin, saudara. Terima sukacita surga itu hari ini. Tuhan akan ubah ratap kita jadi tari-tarian. Tuhan ubah air mata kita jadi kekuatan. Amin, saudara. Dan yang terakhir, yang ke-15, Tuhan katakan, releasing your inner child. 100 hari ke depan Tuhan menginginkan kita untuk memiliki iman seperti anak-anak yang selalu percaya dan berharap kepada Bapaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus.
dari hari ini Tuhan mau kita seperti anak-anak datang kepada Tuhan dengan kepolosan, dengan kemurnian kita. Kita tidak mempertanyakan keputusan Tuhan. Kita tidak mempertanyakan Tuhan kenapa begini, kenapa begitu. Tapi kita percaya 100% seperti seorang anak yang berserah kepada Bapaknya. Dengan kemurnian, dengan ketulusan, dengan kepolosan kita datang kepada Tuhan. Dan kita percaya 100% akan agendanya. Kita percaya 100% akan hatinya buat setiap kita. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita miliki iman seperti anak-anak di 100 hari terakhir menuju 2022. Dan saya yakin selama hari-hari ke depan, penyertaan, perlindungan, berkat-berkat, damai, sejahtera, sukacita akan melimpah-limpah buat setiap kita dan keluarga kita. Amin saudara. Dan kita akan bersama-sama mengakhiri 2021 dengan kebenaran. Kita mengakhiri 2021 dengan anugerah perkenanan Tuhan. Dan kita memasuki 2022 dengan kuat kuasa Tuhan. Kita masuk dengan harapan yang baru, iman yang semakin diperbesar, semangat yang semakin membara buat setiap kita. Ada amin saudara terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Kita meteraikan siap nubuatan, kita meteraikan siap deklarasi janji Tuhan dengan kuasa darah Yesus termeterai jadi genap tuntas dalam hidup kita dan seluruh keluarga kita. Amin. Kita terima yang daripada Tuhan dan kita tolak semua yang bukan daripada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Karena segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya Rara Syahan, The Refiller Lady, mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.